Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman kampus Daring. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun teman-teman menonton video ini. Dan bagi yang baru join, selamat datang. Jangan lupa dukung kami dengan subscribe, karena subscribe teman-teman ini yang terus bisa menjadi semangat kami untuk membuat video-video berikutnya. Oke, tanpa panjang lebar, kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara setup Bitbucket. Teman-teman mungkin yang belum tahu, Bitbucket itu sangat bermanfaat sekali bagi tim yang masih kecil dalam skala kurang dari 5 orang itu sangat efektif sekali, karena Bitbucket itu selain sebagai code repository, dia juga bisa berfungsi untuk membuat isu tracker. Jadi kalau teman-teman membuat to-do list gitu misalnya, kalau membuat project itu bisa di track di sana, jadi bisa seperti Jira. Nanti apa itu Jira itu lain cerita ya. Di sini kita akan bahas menggunakan Bitbucket. Oke, langsung kita menuju ke Bitbucket, bitbucket.com. Di sini kita login, silakan menggunakan loginnya teman-teman sendiri. Bisa pakai Google ya. Kali ini kami menggunakan email kami. Ups. Ada typo tadi. Oke, sudah login. Oke. Pertama kali kalau teman-teman melihat di sini di halaman Bitbucket ini, teman-teman akan ada opsi untuk create repository. Nah, di sini kita langsung create nanti ya. Nah, terus di sini kalau teman-teman juga lihat, itu bisa connect ke Jira. Jira itu juga isu tracker. Hanya saja Jira itu bagi yang tim kecil ya, itu kurang efektif menurut saya, karena harus bayar. Jadi lebih baik yang gratis-gratis saja kalau kita baru setup tim yang mungkin 1, 2, atau 3, atau 4 ya, atau 5 orang gitu. Oke, kita coba untuk create repository. Misalnya ini simple project ini di video saya yang sebelumnya untuk menunjukkan Git itu kita create ini. Jadi sementara ini kita pakai yang sama. Repository name terserah teman-teman ya, bisa pakai learning one misalnya. Ini kalau bisa pakai private, sehingga akses code-nya itu hanya orang-orang tertentu yang teman-teman invite, itu bisa tim member teman-teman sendiri. Kalau ini di uncheck, jadinya public, semuanya bisa akses di repository ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin code-nya itu aman, nggak ingin dilihat orang lain, pakai yang private. Readme, nah di Bitbucket by default itu ada readme-nya juga. Mungkin kita pakai yang with template aja, nanti kita modify. Description terserah teman-teman mau mau kasih apa enggak. Kali ini saya tidak perlu memberikan deskripsi apa-apa. Ini advanced setting ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini akan menjadi lebih lengkap. Forking ini maksudnya kalau teman-teman punya branch atau punya repository, itu teman-teman memperbolehkan apa enggak kalau misal itu di copy, di clone oleh orang lain, itu fork ya. Entah itu mereka mau modify atau langsung reuse, itu terserah mereka. Nah, teman-teman mau apa enggak? Kalau saya biasanya sih tidak ya. Atau kalau memang mereka mau nge-fork
itu ya harus private. Kalau saya sih tidak suka default. Bahasa pemrograman yang dipilih bisa macam-macam, mulai C sampai Java sampai HTML, PHP juga ada, Python, semuanya lengkap di sini. Kali ini karena saya familiar dengan Java ya, kita pilih Java. So repository name learning one, projectnya simple project. Kita create. Nah, di sini halaman pertama waktu sudah create. Nah, di sini readme-nya. Readme itu biasanya kita gunakan untuk kayak wiki gitu ya, petunjuk penggunaan, misalnya bagaimana cara compile aplikasi ini, bagaimana cara ngejalanin aplikasi ini di lokal, misalnya kayak gitu, atau aturan main di tim teman-teman, itu bisa pakai readme. Ini bisa kita modify directly dari sini, atau kalau teman-teman mau bisa diedit setelah teman-teman clone di lokal PC masing-masing. Kita coba edit directly ya di sini. Readme misalnya kayak gini. Ini merupakan, kita kasih misal deskripsinya, ini merupakan ini harus diklik edit dulu. Jadi kayak gini ya format readme-nya. Misalnya ini adalah aplikasi pertama di kampus daring. Ini nanti detailnya terserah teman-teman ya. Nanti formatnya seperti ini. Jadi ini bullet point, ini subtitle. Jadi kalau ini cuma satu, ini 3, ini yang lebih besar, ini yang lebih kecil. Ada juga number, URL, URL itu maksudnya link kayak gini. Jadi sebenarnya lengkap sekali. Nah, teman-teman bisa setup aturan main teman-teman sendiri di sini. Misalnya dikasih aturan hanya boleh commit kalau misal buildnya sukses atau gimana, terserah teman-teman. Itu tergantung dari kebijakan teman-teman sendiri. Kita commit, misalnya ini kita kasih initial commit untuk readme, for readme. Nah, di sini ada opsi juga create pull request. Maksudnya pull request itu apa? Jadi pull request itu maksudnya kita punya main branch ya, misal katakanlah master, atau kita bisa bikin develop. Nah, dari main branch itu teman-teman bisa bikin branch baru, misalnya feature ABC misal, atau bug fix ABC misal. Nah, karena teman-teman ingin memastikan bahwa codingnya teman-teman itu sudah direview, atau codingnya teman-teman itu tidak mengganggu main branchnya, teman-teman bisa create pull request dan minta teman di timnya teman-teman untuk review. Setelah oke, baru nanti di approve, baru bisa di merge ke main branch, entah itu master atau develop. Kali ini kita coba, kita skip dulu ya, nanti mungkin kalau waktunya memungkinkan kita bahas untuk pull request. Misalnya commit. Oke, commit. Kalau kita kembali ke sini, nah readme ini adalah aplikasi. Nah, ini sudah terpampang di sini. Jadi ketika pertama kali orang mengakses halaman ini dengan catatan sudah diberi akses sama teman-teman, dia akan melihat halaman pertama di sini. Oke. Nah, di sini banyak menu ya. Source itu maksudnya source code-nya. Foldernya di sini. Terus commit itu maksudnya itu kalau teman-teman commit itu ada historinya juga di sini. Contohnya ini ya. Ini ada contohnya commit pertama, initial commit. Terus branches. Apa itu branches? Tadi saya sempat bahas sekilas ya. Kalau teman-teman punya feature branch atau bug fix, biar teman-teman itu tidak mengganggu main branch-nya, itu lebih baik menggunakan branch. Jadi kita kasih contoh di sini, misalnya bisa pakai grid branch di sini UI, atau bisa pakai grid branch juga ada juga ya. Untuk di sini mungkin kali ini saya contohkan langsung dari UI.
Di sini kita klik create branch. Misal kita kasih nama feature misalnya. Feature misal edit wiki. Ini terserah teman-teman, feature branch-nya itu apa namanya. Nah, di sini sorry, ini nggak perlu kasih nama feature, soalnya sudah ada tipe branch-nya itu apa. Kita kasih gini, nanti otomatis akan ke create feature branch. Oke, kita create ya. Create, kita klik branch di sini. Nanti ada 2 branch harusnya ya. Sebentar, all branch. Nah, di sini ada branch feature edit wiki. Kita coba modify di sini filenya. Di source kita pilih feature edit wiki. Kita edit lagi ya. Kita edit. Misal ini untuk run aplikasi misalnya. Kita misalnya pakai Maven execute command Maven clean install. Misalnya ini kalau pakai Maven ya. Apa itu Maven? Itu nanti topik berikutnya ya, detailnya. Kali ini teman-teman cukup tahu aja, nanti detail untuk Maven itu ada sendiri di video berikutnya. Makanya simak terus ya kampus daring channel ya biar teman-teman bisa tahu lebih banyak. Oke, sementara kita itu dulu commit, terus misalnya update subtitle ya, misal title misalnya atau subject misalnya. Nah, kita create pull request di sini ya. Branch name-nya ini nggak perlu. Ini otomatis ke create, jadi kita nggak pakai melalui dari sini. Nanti kita bisa coba pakai ini, tapi saya ingin tunjukkan pull request yang bukan dari create di sini. Oke, kita commit. Alah, kayaknya saya salah tadi. Ini di master kayak ini. Coba kita lihat ya. Iya. Sorry ya. Harusnya di sini. Harusnya di edit ini harusnya. Oke. Nah, di sini belum ada. Nanti kalau saya modify terjadi konflik. Oke, nah biar semakin menarik ya, kita kasih contoh di sini. Ini berikutnya, misalnya gitu. Ini berikutnya. Commit. Edit. Title 2. Commit. Jadi kalau kita lihat di commit ini ada banyak ya. Nah, jika teman-teman melihat ini, maksudnya di sini adalah tadi ada 2 branch, satunya master dan satunya itu feature. Yang master dia menuju ke sini, sementara feature di sini. Kalau misal ini saya contohnya saya cuman select master, jadi cuma ada 3 commit. Kalau saya select di sini, ada juga 3 commit tapi beda message-nya. Coba kita lihat sekali lagi ya. Kalau di sini update subject untuk master, kalau feature itu edit title. Kalau semua branch, kalau show all ada 2. Nah, sekarang kita create pull request. Create pull request. Misalnya dari edit wiki ini ke master. Di sini ya, ini kalau ada pakai reviewer ya. Nanti misal teman-teman di satu tim bisa untuk menjadi reviewer, terserah nanti siapa. Ini juga ada opsi, soalnya kadang-kadang kalau nggak ada opsi ini lupa untuk nge-delete feature lainnya, lama-lama menumpuk, space-nya banyak yang kepakai. Jadi saya sarankan selalu untuk cek ini. Kita create pull request, nanti ada konflik seharusnya, soalnya sama-sama
modify. Oke, sudah ke create. Coba kita lihat di sini ya detailnya. Tidak ada nama reviewernya soalnya kita nggak kasih. Oke, coba kita sini. Nah, di sini ada opsi approve. Nah, di sini juga ada petunjuk bahwa komitan di sini ketinggalan satu commit di banding master. Kalau kita sync now, berarti nanti master akan merge ke feature ini. Jadi feature yang branch feature edit wiki ini akan update konten dari master. Kita sync aja. Kita lihat nanti hasilnya. Nah, akhirnya yang dari master tadi tertambah di sini. Oke. Karena ini saya mau approve, ya tinggal approve aja. Terus merge. Nah, tadi ada opsi mau di delete apa enggak? Tentu saya mau delete. Soalnya saya tidak mau menyimpan feature. Feature ini biasanya kalau selesai feature-nya ya sudah di review, sudah dites, sudah berjalan semuanya, ya sudah. Kita merge. Kita merge. Oke, coba kita lihat branch-nya. Kita lihat all ya. Nah, sudah ke delete. Soalnya sudah di merge. Kalau kita lihat di sini sudah teredit dua tempat. Satunya ini, satunya ini. Itu branch dan pull request ya. Pipeline itu apa ya? Pipeline itu kalau ini sebenarnya untuk automation ya. Ini sangat bagus, sangat recommended. Jadi kalau teman-teman sudah bikin aplikasi, misalnya mau compile atau build, terus setelah selesai successfully build, teman-teman mau merge atau teman-teman mau direct deploy ke server. Nah, kalau pakai CI/CD ini bisa automated, jadi teman-teman nggak perlu manual untuk deploy. CI itu kepanjangan dari continuous integration, CD itu continuous deployment. Jadi ini integrate dan deploy continuously. Bisa pakai cloud atau bisa pakai ke servernya teman-teman. Di topik kali ini saya tidak akan menjelaskan lebih dalam. Mungkin di video berikutnya kita akan kasih contoh bagaimana CI/CD memakai Bitbucket. Oke. Terus Jira issue. Nah, ini yang saya sempat sebutkan di awal tadi. Kita bisa pakai Jira. Tapi Jira itu kekurangannya adalah berbayar. Jadi saya skip dulu. Kita mau edit biar kita bisa pakai semacam Jira tapi gratisan. Kita edit, klik repository. Nah, di sini ada namanya issue tracker. Kita tinggal enable ini. Ini bisa dipakai public atau private, terserah teman-teman. Kalau tidak ingin diekspos keluar, kita pakai private. Kalau ingin diekspos keluar, bisa pakai public. Oke, ini sudah kita simpan. Setelah kita simpan, kita kembali ke sini. Di sini ada menu baru yaitu issue. Di menu issue ini kita coba create satu ya. Create issue itu kayak mau nge-track list kegiatan apa yang kita mau bikin. Misalnya di sini finalize wiki misal contohnya gitu. Edit wiki. Ini bisa diassign ke siapapun, misalnya saya sendiri ya. Atau Kamdar. Atau kalau teman-teman punya teammate atau teman-teman satu tim bisa desain ke teman-teman yang lain. Ini apa? Misalnya terserah ya. Tipenya bisa bug, enhancement, proposal atau task. Itu terserah teman-teman nanti mau setupnya seperti apa. Kalau saya pakai task. Priority ini level severity dari isu ini. Misalnya mau jadi ini dari yang terendah sampai yang tertinggi. Misalnya dari trivia itu berarti ya simple. Kalau wiki itu kan tidak mengganggu project. Jadi kalau misal wiki nggak selesai ya projectnya tetap jalan. Itu mungkin trivia atau minor. Tapi kalau semisal codingnya itu misalnya harus bikin skeleton project atau bikin database dulu. Nah itu kan mengganggu project. Jadi kalau tanpa itu project nggak akan berjalan. Itu bisa disebut sebagai blocker. Yang lain-lain bisa major atau critical. Itu tergantung kesepakatan dari timnya teman-teman. Saya pakai sini trivia. Terus bisa pakai attachment file.
Jadi misalnya kalau teman-teman ingin membuat list tasnya ya, misalnya tugasnya itu misalnya membuat login user dan password. Nah, di situ tuh teman-teman ingin menampilkan UI-nya seperti apa, itu bisa di attach di sini. Oke, ini juga ada formattingnya. Jadi seperti di Jira ini juga ada formattingnya, bisa di bold atau italic macam-macam. Di sini juga bisa attach image atau link juga. Nah, di sini juga bisa misalnya ini mau saya kasih ke siapa misalnya. Ini saya sendiri misalnya. Kalau teman-teman punya teammate atau teman bisa desain bisa dikasih nama teman. Misal di sini please help to edit. Hai, misalnya gini ya. Ini untuk masalah bahasa ya. Kenapa saya pakai bahasa Inggris? Karena saya terbiasa dengan teman-teman saya di dalam project pakai bahasa Inggris. Tapi kalau teman-teman pakai bahasa Indonesia atau bahasa yang lain, itu terserah ya. Ini tidak ada aturan. Di sini juga ada table untuk menjelaskan. Nah, ini table. Ada code snippet. Kalau misalnya teman-teman misalnya mau kasih contohnya apa ya, HTML misalnya. Ini sekedar contoh ya. Misal jenisnya kayak gini, ini bisa di snippet. Jadinya gini. Sorry. Ini saya paste ke sini. Nah, bisa select HTML misalnya gini. Bisa Java, bisa macam-macam lah, ini tergantung dari teman-teman. Oke, kita create issue created. Nah, ini jadinya. Nanti teman-teman bisa track di sini. Misalnya, ini yang pertama saya sudah sedang mengerjakan misalnya ya. Kalau sedang mengerjakan ya sudah, berarti masih new. Begitu selesai, nanti saya akan ganti ke resolve. Ini sudah, misal ini sudah. Nah, jadinya resolve. Di issue teman-teman bisa filter nanti apakah yang masih open atau sudah close. Kalau tadi belum resolve nanti muncul di sini. Kalau misal all ya. Kalau saya klik all, di sini sudah resolve. Nah, ini untuk issue trackernya sangat membantu ya. Jadi teman-teman bisa tahu sejauh mana pekerjaan dari projectnya teman-teman. Itu issue. Tadi saya sempat singgung masalah wiki ya. Jadi kalau di sini kan ada wiki. Tapi wiki di sini itu lebih ke development. Bagaimana kalau misal teman-teman ingin membuat penjelasan misalnya high level design misalnya. Apakah bisa di sini? Bisa saja, tapi menurut saya itu kurang tepat ya, karena ini lebih ke codingnya aja, jadi sedikit mengganggu. Kalau saya biasanya pakai wiki. Di sini ada juga wiki. Nah, di sini tinggal enable, bisa private, bisa public. Nah, kalau desain atau proposal misalnya, saya biasanya pakai public. Jadi kalau saya membuat project misalnya ya, itu mau ditunjukkan ke investor atau ke teman-teman yang lain, itu bisa pakai public wiki. Kita tinggal nanti tunjukkan URL-nya biar mereka bisa akses. Kita kasih contoh misalnya wiki. Oke, sudah save. Public ya. Ini public. Kalau kita kembali ke sini, sudah ada wiki sekarang. Oke. Nah, ini wikinya itu public. Jadi kalau misal saya logout, ya. Logout. Saya copy dulu ini. Sini kayak copy, terus saya logout. Terus ini saya refresh. Saya bisa akses tanpa login. Nah, di sini. Ini saya biasanya gunakan untuk menjelaskan ke pihak luar biasanya, atau internal pun juga bisa ya. Ke pihak luar, jadi tinggal kasih link ini, terus kirim ke email atau chat atau terserah, bisa pakai Slack macam-macam. Di sini saya juga pakai Slack. Tapi teman-teman terserah mau pakai apa.
Jadi kayaknya begitu ya fiturnya dari Bitbucket. Jadi teman-teman bisa bikin branch. Yang pertama bisa multiple branch, jadi teman-teman bisa bekerja dengan banyak orang tanpa mengganggu main branchnya. Jadi code-nya itu tetap jalan, walaupun misalnya belum compile pun bisa tetap di commit di private branchnya seperti feature branch atau bugs branch macam-macam. Terus teman-teman juga bisa bikin wiki defaultnya di source code-nya untuk petunjuk bagaimana cara compile, cara running, macam-macam juga. Atau juga naming convention, itu bisa ditulis di situ. Yang ketiga, teman-teman juga bisa bikin namanya issue tadi yang saya jelaskan tadi ya. Issue untuk track untuk track sejauh mana teman-teman ini sudah mengerjakan projectnya. Terus yang terakhir yang baru saya tunjukkan tadi itu wiki ya. Kalau wiki itu bisa dipakai untuk menunjukkan desainnya seperti apa, prototipenya seperti apa ke pihak luar. Kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan funding misalnya dari investor, atau menjelaskan ke kliennya teman-teman, desainnya itu seperti ini. Jadi tanpa mereka mengerti code-nya, mereka bisa membaca wikinya dulu. Mungkin demikian dulu. Seperti biasa, kalau hanya mendengarkan mungkin akan kurang, bagi saya mungkin kurang bermanfaat ya. Bisa jadi teman-teman juga sudah tertidur. Untuk itu kita bikin kuis ya. Kuis seperti biasa. Jadi di kuis ini saya pakai sublime aja. Ini kuis yang lama, saya buang, saya delete dulu. Sini saya pakai sublime hanya untuk kemudahan aja biar cepat ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Di Bitbucket untuk minta code review itu bisa memakai fitur apa? Fitur apa? Oke. A. Issue. B. Branch. C. Pull request. Silakan teman-teman menjawab di catatan masing-masing, nanti kita review setelah ini. Oke. Pertanyaan yang berikutnya. Di Bitbucket untuk menunjukkan wiki ke orang lain tanpa harus login terlebih dahulu, settingnya pakai setting default, B private, C public. Oke. Pertanyaan berikutnya, di Bitbucket yang setara dengan Jira atau issue atau untuk track progress pekerjaan, bisa memakai A. Wiki. B. Pull request. C. Issues. Oke.
3 itu pertanyaannya. Cukup. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, di Bitbucket untuk minta code review itu bisa memakai yang namanya pull request ya. Jadi teman-teman bisa minta teman kerja untuk pull request. Terus di Bitbucket untuk menunjukkan wiki ke orang lain, maka settingnya itu harus public. Jadi kalau public, orang itu nggak perlu login, bisa akses. Makanya tadi kalau source code-nya, kalau teman-teman nggak mau diakses oleh orang lain, source code-nya itu pakai private. Di Bitbucket yang setara dengan Jira untuk track progres pekerjaan bisa memakai issue ya. Jadi issue tadi ada severity-nya mulai dari trivia sampai blogger. Jadi bisa teman-teman bisa track semuanya di situ. Oke, kayaknya sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, karena subscribe teman-teman ini adalah bahan bakar kami sehingga kami tetap bisa terus membuat video-video untuk teman-teman. Semoga kami turut mencerdaskan bangsa Indonesia dengan video-video ini. Semoga bermanfaat. Silakan berikan pertanyaan, saran, kritik di komen jika ada. Dan jika teman-teman merasa ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman yang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu bangsa.